penting adalah sekarang ini komunikasi. Banyak media komunikasi yang bisa kita gunakan. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam rangka sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2020-2021 di SDIT Ahmad Yani Kota Malang. Beberapa hal nanti akan saya sampaikan secara garis besar bagaimana kurikulum di SDIT Ahmad Yani. Mungkin di buku Sitaya Adventure ya, petualangan Sitaya ini apa itu sudah ada di dalam buku itu, bisa dibaca nanti sambil mungkin penasaran itu biar terjawab. Kalau kurang jelas lagi nanti bisa berkomunikasi dengan kami di sekolah. Saya perkenalkan yang pertama, di SDIT Ahmad Yani kami adalah satu tim yang bekerja dan beribadah serta membina anak-anak secara kolegial. Jadi di SDIT Ahmad Yani kami membentuk tim manajemen yang untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini ada 6 personil di tim manajemen ini. Yang pertama kepala sekolah saya sendiri, saya perkenalkan, saya Nurdiah Rahmawati yang memang kepala sekolah di SDIT Ahmad Yani ini baru 6 bulan. Waduh, kepala sekolahnya baru. Ini nanti gimana ya? Saya waktu daftar bukan ini kepala sekolahnya, tetapi ketika sosialisasi sudah bukan yang kemarin kepala sekolahnya. Insya Allah langkah-langkah dan giroh dari semangat kepala sekolahnya sebelumnya tetap kita lanjutkan, dan insya Allah akan ada inovasi-inovasi baru untuk membawa anak-anak menjadi anak yang soleh-soleh. Amin. Kemudian untuk maka bidang kurikulum dan pembelajaran saya perkenalkan, ada di belakang ayah dan bunda karena personel kami terbatas, ada Bu Ida Amalia Fitriani, kemudian beberapa tidak ada di tengah-tengah kita karena memang kita harus bagi tugas secara optimal untuk mendampingi anak-anak. Di antaranya Wakil Bidang Keagamaan, ini Bapak Muflihud, Wakil Bidang Kesiswaan dan Humas Bapak Hasan Albana, Wakil Bidang Sarpras dan Kelembagaan Bapak Muhammad Syafiq, dan Bendara Sekolah Ibu Lesti Aditya Wardani yang mungkin ini sudah intens berkomunikasi dengan ayah dan bunda yang masalah keuangan ya, yang paling riskan. Ya, tidak ada, mohon maaf tidak ada di tengah-tengah kita karena memang upaya yang paling utama adalah mendampingi Ananda saat ini berada di area sekolah. Kemudian visi SDIT Ahmad Yani adalah unggul dalam prestasi, luhur budi pekerti. Unggul dalam prestasi dan luhur budi pekerti. Budi pekerti ini sudah termasuk akhlak mulia dalam bahasa Indonesia. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia murni supaya kita dapat menerjemahkan dengan baik dan mudah dihafal. Apa ayah dan bunda visi SDIT Ahmad Yani? Oke, kalau saya katakan SDIT Ahmad Yani, tangan kanannya bilang unggul dalam prestasi, tangan kirinya luhur budi pekerti. Sakit ya? Nah, ini calon orang tua kelas 1 harus aktif. Nanti kalau wali kelasnya mengajak untuk yel-yel juga harus ikut ya, yang bunda ya di rumah biar anak-anak semangat. Oke, SDIT Ahmad Yani. Untuk mencapai visi ini kami memiliki 5 misi. Yang pertama adalah mengembangkan dan mengaplikasikan budaya berkarakter di rumah, di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kultur sekolah yang berdasarkan impact untuk menguasai teks. Yang ketiga, mengembangkan iklim pembelajaran yang aktif, efektif, menyentuh dan menyenangkan. Selanjutnya, menyelenggarakan manajemen sekolah efektif, partisipatoris, transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir, membudayakan cinta lingkungan serta protokol kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya, jadi disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, tertera juga di buku kami di Sitaya Adventure bahwa SDIT Ahmad Yani memiliki jaminan mutu. Apa sih jaminan mutu? Yang mungkin sering disebut quality assurance ya. Ini adalah janji jaminan kita bahwa Ananda setelah lulus dari SDIT Ahmad Yani memiliki kecintaan terhadap Al-Quran,
Bagaimana indikatornya? Mampu membaca Al-Quran dengan benar, kemudian menghafal juz 29 dan 30, serta membiasakan tadarus Al-Quran. Kemudian di dalam ibadah, anak-anak menghafal doa-doa harian, membiasakan sholat fardu dan sunnah, membiasakan toharoh atau bersuci, menghafal hadis-hadis Nabi, mengetahui tentang manasik haji, dan mampu melaksanakan puasa wajib dan sunnah. Dan yang ketiga, memiliki akhlak mulia atau budi pekerti luhur, mampu bersikap 5S, sopan, santun, senyum, salam, saling sapa. Sopan dalam bertindak, santun dalam berbicara, senyum sebagai awal sedekah yang lebih ringan dan mudah dilakukan. Kemudian saling menebar salam, suka menyapa sesama, muslim terutama dan kepada siapapun. Tadi ada masukan dari Bapak Ketua Yayasan, akan kami pertimbangkan. Kemudian melakukan adab dan berdoa sehari-hari, mampu bersikap jujur, mampu menjaga batasan pergaulan antar lawan jenis, mampu bersikap bersih diri, bersih lingkungan, disiplin dalam waktu, berseragam, kegiatan pembelajaran, dan mandiri di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang terakhir adalah berinteksi, mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris sederhana, serta mampu menguasai MS Office, desain grafis, dan internet. Ini yang sekarang menjadi bekal utama untuk anak-anak kita mampu bertahan di era globalisasi. Tapi di akhlak mulianya kita sebutkan tadi di misi kita bahwa meningkatkan intak untuk menguasai teks. Jadi tetap dengan intak untuk menguasai teks. Nah, bagaimana nanti untuk mencapai jaminan mutu ini? Jaminan mutu ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama dan komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua, begitu pula sebaliknya. Ada program-program yang nanti akan kita terapkan untuk mencapai jaminan mutu ini. Jadi mohon bantuan ayah dan bunda di rumah, terutama sekarang ini intensitas pendampingan lebih banyak di rumah bersama ayah bunda. Dan ayah bunda diberi kemudahan dan kesabaran mendampingi anak-anak kita. Amin. Dan berikutnya, saat ini masih di semester ganjil, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pembina bahwa pembelajaran masih bersifat jarak jauh, masih menggunakan sistem jarak jauh. Jadi anak-anak kita nanti juga sistem belajarnya jarak jauh. Mengapa? Ini berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, panduan pelaksanaan pembelajaran dari 4 kementerian, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, serta surat edaran Dinas Pendidikan Kota Malang yang dikuatkan dengan SK Yayasan Masjid Jenderal Ahmad Yani Kota Malang. Jadi nanti kami tetap akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi bagaimana teknisnya nanti akan dijelaskan secara rinci. Kemudian perlu saya sampaikan secara garis besar, mungkin di dalam buku Sinta Adventure sudah dicantumkan tentang kurikulum dan struktur kurikulum serta strategi lulusan dari SDIT Ahmad Yani. Secara singkat, kami sampaikan bahwa kurikulum di SDIT Ahmad Yani memberlakukan kurikulum nasional. Karena kita SD, maka kurikulum ini di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pembelajaran dengan pendekatan tematik untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pembelajaran agama Islam ini kami ada satu pembelajaran yaitu PAIBB yang kepanjangannya adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ini standarnya sama dengan kurikulum nasional. Terus nanti bedanya apa SDIT Ahmad Yani ini dengan SD negeri? Dari konten pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti ini insya Allah sama standar. Di mana nanti bedanya? Kita lanjutkan dulu ya. Muatan lokal kita adalah bahasa Jawa karena kita ada di Pulau Jawa dan Provinsi Jawa Timur. Maka muatan lokalnya adalah bahasa Jawa, dan muatan pelembagaan di intern SDIT Ahmad Yani adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian berikutnya di pembiasaan. Nah,
ini tadi yang saya sampaikan, program-program untuk mencapai jaminan mutu kita dapatkan, kita capai melalui beberapa program akademik dan program pembiasaan. Pembiasaan yang diantara ini adalah senantiasa berdoa dalam setiap saat, setiap tempat, setiap kegiatan dan di situasi apapun. Ada pembiasaan berdoa. Kemudian di mana anak-anak bisa melihat berikutnya, sistem pembelajaran di semester 1 ini kami akan melaksanakan sistem pembelajaran blended learning. Blended di blender dijadikan satu. Jadi kita memadukan antara daring ini kepanjangan dari dalam jaringan yang artinya dalam bahasa Inggris adalah online. Kemudian kita madukan dengan luring, luar jaringan atau offline. Nah, masing-masing ini memiliki kekhasan masing-masing dan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, di pembelajaran sistem daring atau online ini menggunakan platform atau aplikasi WhatsApp. Minimal ayah dan bunda punya aplikasi WhatsApp. Sudah punya semuanya? Wah, sudah umlaut ya. Kalau WhatsApp ini sudah semua fitur sudah dilalui di WhatsApp, sudah familiar sekali, alhamdulillah. Yang kedua, Zoom meeting. Zoom meeting ini nanti akan digunakan oleh para bapak ibu guru dalam rangka menyampaikan materi secara online, interaktif. Begitu. Ada nanti jadwal-jadwal yang meminta anak-anak untuk hadir di Zoom meeting yang nanti secara terjadwal disampaikan kepada orang tua melalui grup. Kemudian yang sedang kami kerjakan sekarang, sedang kami bangun adalah kelas virtual untuk anak-anak. Jadi kita sedang membangun kelas virtualnya, yaitu Google Classroom. Ini dalam proses verifikasi, mohon doanya. Insya Allah akan efektif 2 bulan ke depan. Dan semuanya nanti akan diwajibkan memiliki platform ini sehingga anak-anak belajar sudah tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan perintah atau tugas di dalam platform tersebut. Ini minimal sekarang yang harus dimiliki ayah dan bunda adalah WhatsApp dan Zoom. Mungkin nanti ada tambahan dari wali kelas, barangkali bisa untuk menambah pengetahuan kita dan wawasan anak-anak mengenal teknologi. Kemudian di sistem luring atau offline ini kami menawarkan ada dua sistem yang dilakukan atau tiga sistem. Offline ya, pembelajaran yang berbasis media sosial tetapi dia offline adalah ketika anak-anak belajar di rumah tetapi mereka menggunakan media sosial. Misalkan mereka menonton video pembelajaran dari guru. Ini tetap menggunakan media sosial tetapi offline. Di rumah menyaksikan video dari guru, menerima tugas dari guru melalui media sosial baik gadget maupun laptop dan komputer. Nah, yang berikutnya adalah home visit. Jadi ada yang kami tawarkan untuk offline ini berupa sistem home visit. Ini kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah ini siapa yang berkunjung? Gurunya. Jadi gurunya akan berkunjung ke rumah Ananda secara bergantian dengan syarat dan ketentuan berlaku. Begitu. Kemudian yang kedua adalah school visit. Siapa yang mengunjungi ke sekolah? Yang mengunjungi ke sekolah adalah anak-anak datang ke sekolah. Wow, anak-anak datang ke sekolah seperti hari ini? Tidak. Hari ini memang luar biasa. Ini adalah program yang memang kita khususkan untuk murid-murid kelas 1. Bagaimana nanti teknisnya? Teknis dari kegiatan school visit dan home visit adalah tetap daring ini akan diterima oleh anak-anak semua. Jadi standar kita adalah daring dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anak tetap semuanya mendapatkan pelayanan online, mendapatkan pelayanan dalam jaringan. Tetapi kami menawarkan mungkin anak-anak selama ini di rumah itu kan ada kejenuhan ya, yang bunda ya. Kapan aku sekolah? Gitu. Kapan aku ketemu guru? Hari ini sudah bertemu guru. Nanti dalam pembelajaran home visit maupun school visit akan bertemu dengan guru.
Begitu. Apakah setiap hari? Tidak juga. Bisa jadi 1 bulan 1 kali. Bahkan bisa jadi tidak sama sekali lagi karena kita melihat kondisi saat ini malam dalam zona merah. Sehingga mungkin kita pendataan saat ini akan kapan kita laksanakan, kita menunggu kondisi membaik. Tapi yang penting kami sudah tahu antusiasme ayah dan bunda bagaimana dengan program yang kami tawarkan ini. Untuk saat ini seperti itu. Nah, prinsipnya kebijakan dari pendidikan di masa pandemi ini adalah dari Kemendikbud bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Ini juga menjadi acuan kami bahwa prinsipnya sehat dan selamat itu nomor 1. Kami ingin secara edukasi memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kita semuanya, dan Bapak Gubernur sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa menghadapi era pandemi ini dengan tetap produktif. Arahnya kami ke sana. Dari sisi kesehatan kami juga akan tetap memperhatikan. Kemudian kami juga mempertimbangkan bahwa pembelajaran daring ini adalah menggunakan alat teknologi, dan alat teknologi ini merupakan alat saja, tidak menggantikan, hanya alat atau media. Kemudian yang kedua, kita punya komitmen dan kita berkreasi serta peduli bagaimana kita bisa menunjukkan perbedaan dalam pembelajaran jarak jauh yang memberikan pengalaman kepada anak-anak. Kemudian yang paling penting adalah kita memerankan diri dari guru ini membantu siswa menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi. Pertanyaan anak kita setiap hari, kapan bunda harus sekolah? Kapan aku ketemu teman-temanku? Gitu, okay? Oh nanti bisa ketemunya dalam jaringan, bisa ketemunya tatap muka. Mana nanti yang kita sepakati di sini. Kemudian pelibatan siswa untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah normal terganggu. Jadi kami berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin bagaimana hak anak untuk belajar itu tetap terpenuhi. Jadi tidak berarti dengan pandemi ini semua tidur, semua diam, dan anak-anak nanti saja. Bahkan ada yang gak usah sekolah dulu sekarang. Sekarang biar di rumah dulu aja sama saya, gak usah sekolah. Ini haknya belum diterima oleh anak-anak kita. Mereka pada usianya sudah berhak untuk belajar, bersosialisasi dengan teman-teman seusianya. Sehingga upaya-upaya sekolah ini membuat sebuah program yang mungkin bisa diterima oleh ayah dan bunda. Ayo kita garap bersama bagaimana baiknya. Begitu. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, syarat dan ketentuan berlaku untuk home visit. Secara teknis, home visit nanti ini akan kita bagi dengan berbasiskan klaster atau zona. Jadi gambarannya, ketika dalam satu wilayah, misalkan di perumahan, satu perumahan, Sawo Jajar misalnya satu contoh, ada 5 anak yang tinggal di rumah yang menjadi sekolah, anak-anak di sekitar Sawo Jajar ini sekolahnya di rumah tersebut. Gurunya datang ke rumah salah satu tadi. Ini. Nah, kemudian bagaimana syarat berikutnya? Rumah yang ditempati belajar memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Jadi di rumah tersebut harus ada tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalirnya. Kemudian ada hand sanitizer yang disiapkan. Dan guru akan mengkondisikan anak-anak selalu pakai masker, face shield mungkin, kemudian jaga jarak. Karena setiap kelompok nanti sekitar 5 sampai 6 anak maksimal. Kalau hanya ada 2, ya 2 itu berarti satu klasternya begitu. Dan ini kami mohon dari rumah yang bersedia ditempati ini memiliki ruang yang representatif untuk belajar. Tidak perlu bagus dan tidak perlu mahal fasilitasnya, tapi representatif untuk belajar. Jauh dari kegaduhan, keamanan juga terjamin di situ. Ini maksud kami. Kemudian untuk memverifikasi rumah yang memang layak untuk ditempati belajar, kami bekerjasama dengan komite
dan paguyuban orang tua siswa untuk surveyornya menjadi mensurvei tempat yang akan ditempati. Mengapa kita bekerja sama dengan orang tua dari komite dan pos? Karena kami yakin apabila orang tua yang mensurvei itu pasti yang terbaik, karena untuk anak-anaknya, dan kami akan memastikan itu. Ini langkah kami. Kemudian membiasakan dalam kegiatan visit ini, jadi tugas guru dan rumah yang ditemani adalah membiasakan cuma saja. Cuma saja ini singkatan dari cuci tangan, pakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak. Kemudian anak-anak mau pakai face shield yang sudah kami bagikan nanti bisa dibawa pulang untuk kegiatan berikutnya, dan akan memakai masker berlogo sekolah. Ini masih dalam proses penggarapan. Mengapa memakai maskernya berlogo sekolah? Biar akan pakai maskernya. Nanti kalau maskernya ada karakter Superman, ada di situ Kapten Amerika, gitu ya. Jadi tukar-tukaran masker. Wah, maskermu kok bagus, modelnya juga beda sama punya aku. Coba-coba enak nggak kalau dipakai? Nah, anak kita kalau sudah mulai kenal akan sikap berbaginya itu akan seperti itu muncul, ya. Sikap pengen tahunya juga muncul. Nah, kalau maskernya sama, gambarnya juga karakter setaya, ya, karakter sekolahnya sama kan, dan modelnya juga sama. Nanti akan kita ajarkan untuk itu. Kemudian durasi kegiatan maksimal 2 jam. Kapan ini dilakukan? Pukul 8 pagi sampai 10 setiap kegiatan. Apakah ini setiap hari? Tidak terjadwal. Bisa jadi 1 bulan hanya 1 kali, atau bahkan 2 bulan hanya 1 kali, jika ini memang disepakati. Dan yang terakhir yang paling penting, harus ada persetujuan dari orang tua. Kami muara akhirnya harus ke sana. Bagaimanapun tetap meminta persetujuan orang tua. Sedangkan school visit, kalau tadi home visit itu berbasis klaster, ini akan dicampur dari 3 kelas dengan rumah yang berdekatan tadi. Bisa jadi rumah yang berdekatan adalah murid kelas 1A, B, C, 1 klaster. Bisa jadi begitu. Tetapi kalau yang school visit yang berbasis kelompok, kalau di sekolah ini ya, anak-anak yang datang ke sekolah kita kelompokkan per kelas. Jadi berdasarkan kelasnya masing-masing kita bagi beberapa kelompok dengan anggota kelompok 5-6 anak juga. Kemudian protokol sekolah sudah kita siapkan sedemikian rupa untuk menyambut anak-anak datang ke sekolah. Tentunya kerjasama dari orang tua adalah memberikan pesan-pesan yang edukatif, bagaimana tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Begitu. Kemudian biasakan cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, dan jaga jarak, serta memakai masker berlogo sekolah dan pesan sama dengan ketika di visit. Kemudian setiap kali datang ke sekolah ini maksimal 2 kelompok saja. Jadi mereka datang hanya 5-6 anak, 2 kelompok, berarti 12 anak maksimal datang ke sekolah ini. Yang lain bagaimana? Yang lain daring. Yang 5-6 anak ini tatap muka di sekolah. Kemudian kita juga akan menjadwal secara berjeda begitu. Kalau minggu ini kelas 1, maka dalam minggu ini hanya untuk kelas 1 saja. Dan itu tidak tiap hari. Harus ada waktu yang luang untuk membersihkan ruangan karena harus disemprot desinfektan dan seterusnya. Jadi ada waktu senggang, ada waktu jeda. Kemudian durasinya juga 2 jam, mulai pukul 8 sampai pukul 10. Ini pun kami juga berdasarkan persetujuan orang tua. Gitu. Kemudian, mengapa kita harus persetujuan orang tua? Sesuai dengan petunjuk pembelajaran jarak jauh dari pemerintah Kota Malang, bahwa proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik, walaupun sudah ditetapkan bahwa posisi dari lokasi kita adalah zona merah ke zona hijau, kemudian pemerintah kota sudah membolehkan untuk masuk sekolah, kemudian sekolah sudah siap menerima kegiatan pembelajaran, tetapi kalau orang tua belum oke, tidak bisa dilaksanakan. Jadi kami kembali lagi kepada ayah bunda. Kalau oke, ayo bersama-sama. Nanti ada surat pernyataan yang diisi oleh ayah dan bunda sebagai bentuk persetujuan atau tidak, seperti itu. Nah, terus bagaimana nanti kalau anak saya nggak ikut tatap muka? Berarti pelayanannya berkurang.
Jadi secara standar daring itu semuanya dapat. Tetapi ketika memilih tatap muka tadi, ini hanya dalam hal teknis. Di teknisnya saja. Kalau materinya tetap sama, semua dapat. Jadi kalau saya nggak ikut daring, nggak ikut school visit atau home visit, bagaimana Bu nanti pelajaran anak saya? Tetap dapat sesuai haknya. Jadi tidak terkurang. Apakah yang nanti home visit sama school visit nilainya lebih bagus? Tidak juga. Apa terus tujuannya diadakan itu? Kami dari sisi pendidikan ingin memberikan edukasi kepada anak kita. Karena secara informasi kesehatan bahwa corona ini tidak akan pergi. Corona ini tidak akan hilang sampai kapanpun. Kemudian bagaimana terus anak-anak kita bisa bertahan hidup di masa depan? Dan kita tidak hidup di zaman anak-anak kita. Nah, ini kami mengambil dari sisi itu. Sehingga edukasi dalam kenyataan, dalam kehidupan yang nyata bagaimana menghadapi situasi ini menjadi tujuan kami. Jadi guru-guru anak kami tetap bagaimana selalu berada di tengah anak-anak tanpa lepas. Begitu. Ini upaya kami. Mudah-mudahan ayah dan bunda bisa memahami. Kalau ada masukan, ada pertanyaan, kami sangat welcome itu. Oke. Nah, tentunya kami paham bahwa orang tua dan wali murid itu sekarang memiliki peran yang besar. Peran yang besar membantu siswa untuk berhasil dalam pembelajaran jarak jauh. Tetapi perlu disadari bahwa mendidik anak ini adalah tugas utama orang tua yang bertahun-tahun ini sudah terlena. Nah, biasanya pagi ketika suasana tidak seperti saat ini, pagi anak-anak dirawat dimandikan pada sekarang kirim kemana? Ke sekolah, beres. Ayah bekerja dengan tenang, pulang pagi pulang, berangkat pagi pulang malam. Ada juga bunda yang begitu, bunda yang di rumah juga, lega sudah berangkat. Rumah dibersihkan, sampai sore bersih terus. Pulang-pulang dapat cerita, masih begitu. Tapi hari ini itu tidak ada. Iya kan? Pemandangan itu sudah berubah. Rumah mulai bangun pagi sampai bangun pagi besok tidak ada yang rapi. Iya benar. Ini nikmat yang harus disyukuri karena tidak akan terulang lagi dalam kehidupan kita ke depan. Karena rumah kita sekarang menjadi lokasi yang berguna untuk anak-anak kita. Kita mendampingi sepenuh waktu, ya. Anak-anak kita bisa berlarian di rumah, bisa berolahraga di dalam rumah, bisa menjadi camping di dalam rumah. Jadi area rumah kita jadi area yang serbaguna. Sekarang seperti itu. Baru dirapikan fungsinya, diberet lagi buat rumah-rumahan. Ya, ayo dirapikan lagi. Sebentar lagi sudah kembali lagi ganti yang lain. Gak ada rapinya. Tapi ini adalah proses yang harus dilalui. Nah, ini peran yang besar akan diperankan oleh para ayah dan bunda. Dan yang kami ingat dan kami tahu bahwa bagaimanapun orang tua adalah bukan guru yang terlatih. Jadi tidak ada kan ayah bunda ketika mau menikah ada pendidikan metodologi pembelajaran, psikologi pendidikan ada nggak waktu mau menikah dapat pelajaran itu? Kan nggak ada nih. Atau saya guru bu, tapi saya ingin sharing dengan yang ibu rumah tangga sekaligus menjadi guru. Ada ibu guru di sini atau pak guru? Ada. Jadi, bagaimana mengajar putranya sendiri dengan putranya orang lain, ibu? Waduh, ini testimonian berikutnya. Jadi, mulai hari pertama sampai hari keempat ini testimoninya adalah lebih mudah mengajar anaknya orang lain daripada anaknya sendiri. Itu dilema guru-guru. Ini yang sudah berguru atau pak guru. Apalagi yang terus ibu rumah tangga yang tidak dibekali dengan latihan-latihan menjadi guru. Sisi-sisi itu yang ayo kita kerjasama, ya. Kemudian sementara tugas dari orang tuanya